Soal Richard Lee yang hadirkan anak Ami BMJ di podcast, sang dokter berpotensi terjerat hukum. Untuk Dokter Richard, untuk orang-orang yang juga sama-sama menyuarakan bahwa hal seperti itu nggak bagus. Banyak kok influencer lain dan juga konten kreator lain yang berbicara sama seperti saya. Bukan cuma saya. Saya hanya mewakilkan bagian dari itu aja. Porsian saya kecil. Tujuan saya ngomong kayak begitu hanya satu. Saya melihat ada satu orang wanita namanya Amy, orang Korea. Dia kehilangan 4 anak. Dia punya problem dan jangan anaknya dilibatkan di dalam digital, apalagi namanya, di dalam wawancara. Kalaupun dilibatkan jangan kalau bisa di-blur dan biarkan mereka selesaikan itu di ranah pengadilan. Cukup seperti itu aja. Dan mohon maaf ya, orang seperti Richard Lee pun juga kalau memang diproses itu bakal kena. Dia nggak boleh anak di bawah umur itu dimasukin untuk bicara di depan mic seperti itu tuh tidak pada tempatnya. Minimal bang, harus ada pendampingnya, harusnya ada orang tuanya di sampingnya mendampingi. Jadi benar-benar ini anak istilahnya nggak di-abuse bang di situ. Karena seorang anak itu dia bicara seperti yang cowok bilang, adiknya dia kakinya jatuh di situ. My mom mau her katanya, mau dia. Itu sudah kekerasan dalam rumah tangga bang. Dalam hal psikis dia udah terganggu ketika dia ngomong begitu. Bagaimana seorang anak bisa bilang adiknya mau berarti kan ini sudah ada tekanan mental bang di situ. Ini yang saya bilang kalau diproses itu kena itu. Dan juga yang menginterview dia kena. Karena itu udah abusive bang, nggak boleh. Abusive itu. Dan masalahnya di Indonesia ini ya, penegak hukum seperti KPAI ini saya lihat nggak ada taringnya nih, nggak ada yang ngomong, satupun nggak ada yang ngomong. Yang anaknya, aduh, aku minta maaf aja lah langsung ya, soalnya kan netizen kan nyari aku semua ya. Aku, kalau kalian ngerasa aku salah, aku minta maaf aja dengan kalian semuanya. Aku nggak ada niat untuk apapun itu. Kalau menurut kalian aku kurang berkenan melakukan podcast tersebut, aku minta maaf. Tapi sekali lagi, aku juga punya alasan tersendiri yang nggak bisa aku ceritain. Pada momen dia menghubungin aku, apa data yang dikasih ke aku, tapi apapun itu, terakhir komunikasiku dengan mereka berdua adalah mereka sudah menyelesaikan ini ke pengadilan di Singapura. Udah, yang kita yang di Indonesia nggak usah pakai ribut-ribut lagi. Orang luar negeri sudah di pengadilan, sudah sesuai dengan cita-citanya ya. Kita ngapain kita harus ribut? Kita berantem sesama kita sendiri di Indonesia. Biarkan mereka selesaikan di pengadilan mereka. Itu kan yang kita cari kan. Saya juga nasehatin dengan orang tuanya, kedua orang tuanya untuk selesaikan ini baik-baik di pengadilan. Itu. Lu kalau mau adu domba gue silakan, gue menyayangkan. Karena menurut gue nggak ada masalah dengan semua orang yang menghadirkan anak itu. Orangnya ya, individunya gue menyayangkan anak itu harus nongol untuk melakukan podcast. Usianya masih kecil sekali, mau dia benar atau tidak bukan di situ tempatnya. Bawa ke pengadilan, biar dia berbicara di sana karena di sana tempatnya. Pengennya seperti itu, dan sebenarnya aku juga nggak berkenan kok untuk nampilin anaknya, tapi kan ada di balik layarnya kan nggak mungkin aku bisa ceritain semuanya ya. Aku nggak mungkin bisa ceritain semua apa yang dia ngomong, data apa, meminta tolong dengan aku kan punya etika juga. Tapi kalau menurut kalian itu salah, aku minta maaf. Kalau kurang berkenan, aku minta maaf, dan aku juga belajar lah dari kalian semuanya. Kalau ada yang netizen ngomong Dokter Richard cari duit, aku sudah tahu Rit. Itu hanya mereka yang tahu. Dan bukan di media untuk masalah itu, karena urusan anak itu kan urusan hak asuh, itu biar di pengadilan. Lu bayangin ya, lu punya anak ya, itu masih kecil, belum terlalu tahu semua lah. Dia belum framing, lu taruh dia di media sebagai jejak digital, come on lah. Lu nggak blur mukanya. Tapi kalau suruh saya mundur, nggak ada alasan untuk mundur. Jadi orang yang membuli saya itu harus tobat. Bertobatlah kau, jangan main tuduh orang. Jauh sih sudah anaknya dibawa bapaknya tinggal sama bapaknya. Jauh sih sudah itu baru saya diminta kemudian karena ada kasus KDRT dilaporkan istrinya begitu. Nama dokter sekaligus YouTuber Richard Lee turut terseret dalam kasus rumah tangga Ami BMJ dan Aden Wong. Sebelumnya Richard Lee sempat menghadirkan anak dari Ami dan Aden di podcastnya untuk klarifikasi permasalahan rumah tangga orang tuanya. Sementara Richard Lee sendiri kini justru berpotensi terjerat hukum karena telah menghadirkan anak dari Ami dan Aden.
Hal itu diungkapkan oleh pakar hukum Alvin Lim dikutip dari YouTube Cumi Cumi Rabu 20 Maret 2024. Mohon maaf orang seperti Richard Lee pun kalau memang diproses itu bakal kena hukum, ungkap Alvin Lim. Alvin menjelaskan bahwa anak tersebut tidak boleh dihadirkan lantaran usianya masih di bawah umur. Jika anak tersebut memang harus dihadirkan, Alvin menyebut perlu ada pendampingan dari orang tuanya. Itu nggak boleh anak di bawah umur itu dimasukin untuk bicara di depan mic seperti itu tuh tidak pada tempatnya. Minimal harus ada pendampingnya, ada orang tuanya di sampingnya, terangnya. Menurut Alvin, anak Ami yang menceritakan masalah keluarganya ke publik akan mempengaruhi psikis sang anak. Jadi benar-benar ini anak istilah nggak di abuse, karena seorang anak berbicara seperti itu dalam hal psikis itu udah terganggu, katanya. Ini sudah ada tekanan mental imbuhnya, termasuk Richard Lee yang telah menghadirkan anak Ami di podcastnya. Ini yang saya bilang kalau diproses bakal kena itu. Dan yang menginterview juga kena, karena itu udah abusive, nggak boleh, ucapnya. Lebih lanjut, Richard Lee pun menuturkan dirinya bakal menerima saran dan masukan dari masyarakat. Dokter 38 itu juga mewajarkan banyak yang kecewa dengan dirinya. Terlepas dari itu, Richard Lee menegaskan dirinya memiliki alasan tersendiri terkait menghadirkan anak Ami di podcast. Sekali lagi, gak apalah, aku terima saran kalian, aku terima kritikan kalian. Yang mereka kecewa sih dengan aku karena mereka berharap dengan aku ya. Mereka lihat aku seorang dokternya, mungkin berharap pendidikan aku tinggi. Harusnya nggak melakukan itu, ya aku juga punya alasan aku tersendiri, tuturnya.